Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Maulana dari kelas 03 TPLE 003 Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang VPS dan domain. VPS atau Virtual Private Server dan domain adalah dua konsep yang berbeda, tetapi seringkali digunakan bersamaan untuk menyediakan layanan web dan aplikasi. VPS adalah bentuk virtualisasi server yang memungkinkan pengguna untuk memiliki lingkungan server yang terisolasi secara virtual di dalam server yang fisik yang lebih besar. VPS bekerja dengan menggunakan teknologi virtualisasi untuk membagi server fisik menjadi beberapa server virtual yang masing-masing beroperasi secara independen. Penggunaan VPS 1 pada hosting website. VPS sering digunakan untuk menghost situs web, aplikasi web, atau proyek pengembangan. Dalam server game, beberapa penggunaan menggunakan VPS untuk hosting server game online. Pada penyimpanan cloud pribadi, VPS dapat digunakan untuk membuat penyimpanan cloud pribadi atau server cadangan. Keuntungannya yaitu satu, isolasi. Setiap VPS beroperasi secara independen, memungkinkan pengguna untuk memiliki kontrol penuh atas lingkungan server mereka. 2. Skalabilitas, yaitu VPS memungkinkan pengguna untuk mengkonfigurasi sumber daya server seperti CPU, RAM, dan penyimpanan sesuai kebutuhan mereka. 3. Akses root, pengguna mendapatkan akses root atau administrator ke VPS mereka, memberi mereka kontrol penuh. Apa itu domain? Domain adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP di internet. Misalnya www.namadomain.com. Untuk memiliki domain, Anda perlu mendaftarkannya melalui registrar domain. Proses ini melibatkan pembayaran biaya tahunan. Komponen domain. 1. Top level domain, bagian akhir dari domain seperti .com, .net, dan .org. 2. Second level domain, yaitu bagian tengah dari domain yang dapat diubah sesuai keinginan pemiliknya. 3. Subdomain, bagian sebelum domain utama seperti blog dan blog dalam blog.namadomain.com. 3. Penggunaan domain. Domain digunakan untuk mengidentifikasi alamat web dan memberikan cara mudah bagi pengguna untuk mengakses situs atau layanan online. DNS atau Domain Name System berfungsi untuk menghubungkan domain dengan alamat IP server tempat website di host. DNS menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP yang dapat dimengerti oleh komputer. Integrasi VPS dan domain. Pemilihan domain. Saat mendaftarkan domain, Anda perlu menentukan alamat IP server tempat situs web di host. Selanjutnya, konfigurasi DNS. Melalui pengaturan DNS, Anda mengarahkan domain ke alamat IP VPS Anda. Memastikan bahwa ketika seseorang memasukkan nama domain di browser, itu akan mengarahkannya ke server VPS. 3. Hosting website. Setelah domain dikonfigurasi dengan VPS, Anda dapat menghost situs web atau aplikasi di server tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba membuat VPS dan domain. Baik, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat VPS dan membuat domain. Untuk VPS kita dapat membuatnya di ID CloudHost salah satunya. Nah, ini tampilan pertama dari ID CloudHost ya. Jika kalian belum mendaftar, kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Tapi karena saya sudah mendaftar dan sudah mempunyai akun, maka saya tinggal masuk saja.
tampilan setelah kalian membuat akun. Untuk membuat VPS, kalian klik menu compute. Nah, jika kalian belum punya, maka di sini tidak akan muncul sepertinya. Maka untuk membuatnya kita klik create new resource. Nah, sini pilih tipenya, mau virtual machine atau web catalog. Untuk US-nya di sini tersedia banyak ya, ada Ubuntu, Debian, Alma Linux, CentOS, Fedora, OpenSUSE, Code Linux, Rocky Linux, Fizzy Linux, RHEL, Windows. Sini saya akan menggunakan Ubuntu saja. Untuk lokasi servernya kalian bisa memilih Indonesia atau Singapura. Untuk ukurannya bervariasi, ada 2 CPU 2 GB RAM 20 GB disk, ada yang 2 CPU 2 GB RAM 40 GB RAM disk, atau kalian bisa mengcustom sendiri kebutuhan yang sesuai kebutuhan kalian di sini. Saya akan mengambil yang paling murah aja ya, 87.000 per bulan. Nah, di sini untuk VPC networknya otomatis dari sendiri. Di sini kita isikan username-nya Rian, passwordnya terserah kalian, asal memiliki 8 karakter dengan diisi oleh alfabet A sampai Z. Terdapat angka 0 sampai 9 bebas. Nah, untuk yang kedua kita konfirmasi ulang passwordnya. Ini saya contohkan. Oke. Supaya tidak salah kita copy, paste aja. Tidak bisa, maaf. Nah, opsi lagi. Nah, untuk config password sama dengan password yang di atas ya. Nah, jika tidak sama maka akan muncul not seperti ini. Nah, jika sama tidak akan muncul apa-apa. Resource name-nya, resource name tuh yaitu nama yang muncul pada tampilan awal ini ya. MB bebas, dan juga bisa. Untuk billing akun, karena saya sudah top up di sini, maka saya gunakan prepayment. Maka untuk lanjutkan klik create, tapi karena saya sudah memiliki, maka saya cancel saja. Nah, setelah itu tampilannya akan muncul seperti ini. Sini terdapat name yang tadi kita masukkan. Nah, kita akan mendapatkan IP public dan IP private. Nah, untuk keterangannya itu lokasi, username, masih tanggal dibuat, tanggal terakhir dirubah, billing akun siapa, estimasi bayarnya berapa, sih semua muncul ya. Nah, kemudian untuk membuat domain, kita juga bisa membuatnya di ID cloud host. Kalian klik ke sini. Oh, maaf, salah. Produk domain. Kalian klik domain, maka kalian akan oke, kita klik domain. Maka kalian akan diarahkan ke sini. Nah, ini untuk harga domain di sini ya. Domain.my.id, harga registrasinya 12.000.
Ini macam-macam ya, ada yang lagi diskon nih .id dari 300.000 menjadi 210.000. Nah ini untuk daftar harganya. Nah, untuk membuatnya kalian bisa membuat nama domain kalian apa gitu, misalnya Rian. Nah, pilih mau pakai domain yang mana, karena apa yang lagi murah, MyID, kita MyID. Kita cek apakah tersedia domain yang ingin kita buat. Oh, karena di sini sudah digunakan, kita tidak bisa menggunakan domain ini, nama domain ini, mau kita tambahkan apakah tersedia. Nah, jika tulisannya hijau, kita bisa membuat domain ini, atau dengan kata lain domain ini belum dipakai oleh siapa-siapa. Nah, untuk ininya kalian cari .myid, kalian klik add dan continue. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai domain, maka saya tinggal login saja. Oh, maaf salah. Oh, ada salah. Nah, maka domain yang kita buat tadi akan muncul di sini. Kita klik domain, my domain. Nah, ini saya telah membuat 2 domain. Ini 1 domain. Nah, ini untuk membuat subdomain kita tambahkan add new ya. Oh, maaf. Kita manage dulu domain kita. Manage domain. Nah, ini adalah nama domain yang kita buat tadi. Statusnya aktif. Pendaftaran net Saturday 9 Desember 2023 sampai 9 Desember 2024. Untuk biaya pertama 12.000. Untuk estimasinya 12.000 juga per bulan, per tahun. Ya, di sini mungkin sekian untuk pembuatan domain. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.